Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarana Barizi. Saya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak di Politeknik Indonesia Sidorama. Dalam video ini saya akan menyampaikan hasil laporan mengenai instalasi dan konfigurasi server yang meliputi DNS, Samba, FTP, web server, dan WordPress. Nah, kemudian dalam jaringan komputer, keberadaan layanan seperti DNS, FTP, Samba, dan server sangat penting untuk mempermudah koneksi antar perangkat sebagai file dan mengakses website lokal. Namun, di banyak sistem, server-server ini belum terpasang, sehingga proses akses data jadi tidak efisien dan tidak terpusat. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menginstal dan mengkonfigurasi layanan server pada sistem operasi Ubuntu. Kita melakukan pengujian langsung. Setiap langkah saya dokumentasikan lengkap dengan screenshot agar mudah dipahami dan bisa dipandu panduan di kemudian hari. Nah, sekarang kemudian masuk ke pembahasan pertama, apa itu DNS? DNS atau Domain Name System adalah sistem yang mengubah nama domain menjadi alamat IP agar perangkat bisa saling terhubung. DNS itu bekerja seperti buku telepon jaringan atau kontak. Cocokkan nama domain seperti misalkan kelompok 10 dan nomornya. Dan kemudian kita awali dengan percobaan penginstalan bin 9, yang mana setupnya adalah sudo apt install bin 9 utils bin 9 windows bin y. Nah, itu melakukan instalasi bin 9 untuk dapat melakukan konfigurasi DNS server. Dan kemudian langkah selanjutnya melakukan konfigurasi di dbndrift.com, yang mana kita akan melakukan dengan text editor nano. Ya, dan setupnya adalah nano/bin/bin/db.ndrift.com. Nah, setelah muncul di dalam file ini, maka kita lakukan konfigurasi pada file ini dan merubah localhost menjadi nama domain yang kita inginkan, misalnya kelompok 10, lalu merubah IP address sesuai dengan IP address pada Ubuntu server sendiri. Lalu selanjutnya itu mengkonfigurasi ulang DB IP addressnya 192.168 seperti itu. Dan di sini menggunakan nano kembali, yang mana sama seperti tadi setupnya /fpc bin/db, cuman di ujungnya beda, /db.192.168. Nah, di sini tuh melakukan konfigurasi pada db.192.168 dan merubah localhostnya menjadi nama domain yang kita inginkan, dan juga memasukkan IP dari 2 oktet yang paling akhir dengan cara dibalik. Misalkan kita merubah menjadi kelompok 10 semuanya, dan kemudian kita mengkonfigurasi lagi di nemat.conf dan .local. Dan di sini kita menggunakan nano kembali, yang mana sama pertama-tama /pc/bin dan di akhirnya itu dibedakan, disesuaikan dengan konfigurasi apa yang diinginkan. Seperti kan sekarang memakainya nemat.conf.local. Nah, pada tahap ini dilakukan pengurutan zona domain lokal melalui name conf lokal. Konfigurasi mencakup penetapan zona utama untuk domain ndrift.com dan zona kembali untuk subnet IP yang kita miliki untuk server, serta penentuan lokasi file basis data yang akan menangani permintaan resolusi nama untuk masing-masing zona tersebut. Dan kemudian mengkonfigurasi resolve.zone, yang
langsung resolve.conf. Kemudian pada langkah ini tuh mengatur file resolve.conf agar sistem menggunakan DNS lokal 92.168. bla 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 itu IP address kita sendiri yang diubah servernya sebagai server utama untuk menerjemahkan nama domain. Nah, kemudian kita akan mengetes DNS menggunakan domain. Dan disitu sintaksnya tuh kita masuk dulu ke dalam root menggunakan sudo, kemudian /etc/bin pagar dan nslookup di situ, kemudian masukkan nama enrich.com-nya yang telah kita ubah domainnya menjadi kelompok 10.com. Nah, di situ maka akan muncul nama kelompoknya dan IP-nya. Jadi fungsi dari melakukan query ke domain enrich.com untuk memastikan server DNS bisa mengubah nama domain jadi alamat IP dengan benar sehingga layanan berjalan sesuai dengan fungsi. Dan kemudian tes DNS menggunakan selanjutnya tuh akan melakukan tes DNS menggunakan IP address. Nah, di sini tidak jauh berbeda, cuman kita menggunakan IP address bukan nama kelompoknya, bukan nama kelompok domain yang tadi kelompok 10 ya. Di sini tuh udah pas root, /etc, /bin pagar, nslookup, dan di sini menggunakan IP address-nya. Nah, di situ kan muncul hasilnya. Jadi pengujian pembalik lookup ini dilakukan untuk memastikan server DNS bisa menerjemahkan alamat IP kembali ke nama domain. Di sini membuktikan bahwa konfigurasi zona reverse zona pembalik berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya, yang mana apa itu FTP server. Nah, FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima file antar komputer dalam jaringan. Dengan FTP server, pengguna bisa mengakses dan mengelola file di server dari jarak jauh. Umumnya, protokol ini digunakan untuk proses upload dan download file ke server. Dalam praktik saya, layanan FTP yang digunakan adalah PSFTPD atau Periscore FTP Daemon. Nah, kita akan implementasikan. Nah, di awal tuh kita akan instalasi FTP server terlebih dahulu, yang mana kita akan install menggunakan sintaks sudo apt install psftpd. Nah, setelah kita berhasil menginstal, kemudian dilanjutkan konfigurasi FTP di psftpd.conf. Nah, di sini tuh menunjukkan isi file konfigurasi psftpd.conf yang telah disesuaikan. Nah, tampilan ini memperlihatkan pengaturan keamanan, pembatasan akses pengguna, dan izin upload yang menandakan bahwa FTP server telah dikonfigurasi sesuai standar operasional dan keamanan yang dibutuhkan. Nah, di sini saya akan memberikan uji coba FTP server. Nah, di sini uji coba FTP server yang mana di dalam file. Nah, ini menampilkan hasil uji koneksi ke FTP server menggunakan klien FTP standar. Tampilan ini menunjukkan bahwa proses login atau koneksi data dan transfer file telah dilakukan, menandakan layanan FTP berjalan sesuai konfigurasi yang telah diterapkan. Nah, kemudian lanjut ke apa itu Samba server. Nah, Samba adalah layanan file sharing yang memungkinkan sistem operasi Linux dan Windows berbagi folder di jaringan lokal. Jadi dengan Samba, komputer Windows bisa mengakses folder di Linux seperti layaknya berada dalam sistem yang sama. Nah, layanan ini sangat
Samba ini. Oke, kita implementasikan ya. Nah, pertama-tama kita akan melakukan instalasi Samba, yang mana sintaksnya itu sudo apt install Samba. Setelah kita menginstal, jadi proses instalasi Samba dimulai dengan menjalankan perintah lewat manajer paket sistem atau terminal. Samba berfungsi untuk memungkinkan sistem Linux dan Windows saling berbagi file dan printer di jaringan. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat directory dan mengcopy file smb.conf. Yang mana di sini seperti biasa tidak ada yang beda. Untuk membuat directory adalah sudo mkdir ya. Sudo itu untuk memasukkan ke root, sudo mkdir /smb public. Lalu sudo mkdir lagi /smb private, itu untuk membuka ke public dan mengakhiri ke private. Dan kemudian sudo cp untuk mengcopy /etc /samba /samba on /etc lagi /samba /smb bak. Tab ini itu mencakup pembuatan folder khusus untuk berbagi file dan menyimpan salinan cadangan dari file konfigurasi utama. Tujuannya sebagai langkah antisipasi agar konfigurasi awal tetap tersedia jika perlu dipulihkan. Nah, selanjutnya membuat konfigurasi di dalam file smb. Nah, di sini pengaturan Samba dilakukan dengan mengedit file smb. Di dalamnya itu diatur aspek keamanan jaringan, folder mana saja yang boleh diakses bersama, serta aturan login pengguna untuk menjaga keamanan akses ke file yang dibagikan. Nah, untuk selanjutnya itu membuat grup dan user baru. Nah, di sini tuh sintaksnya adalah sudo group add smb internal. Dan di sini tuh kayak penerapan sistem keamanan dimulai dengan membuat grup khusus untuk pengguna Samba, lalu menambahkan pengguna ke dalam grup tersebut. Nah, setelah itu setiap pengguna diberi kata sandi khusus untuk Samba yang berbeda dari password sistem operasi. Nah, kemudian selanjutnya itu mengatur permission folder yang mana sintaksnya adalah sudo chgrp chgroup ya min_r smb internal /smb private /sudo chmod 2770 smb private dan public, dan yang port itu nilainya 2775. Nah, hak akses ini diatur dengan memberikan izin khusus pada folder berbagi menggunakan permission 2770. Pengaturan ini memastikan hanya anggota grup yang bisa mengakses folder, dan dengan bantuan sedikit keamanan file tetap terjaga karena hanya pemiliknya yang bisa mengubah atau menghapusnya. Nah, selanjutnya tuh kita akan verifikasi dan restart Samba. Nah, di sini tuh menggunakan sintaks sudo test parm dan kemudian sudo systemctl restart smbd. Nah, untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam konfigurasi Samba, digunakan perintah testparm sebagai alat pengecekan setelah semuanya dinyatakan benar. Nah, layanan Samba di restart agar perubahan yang sudah dibuat bisa diterapkan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya itu cek hasil file explorer menggunakan IP address. Seperti di gambar ini, pengujian layanan Samba dilakukan dari komputer Windows dengan membuka alamat IP server lewat file explorer. Jika folder bisa diakses, berarti konfigurasi berbagi file di server sudah berjalan dengan benar. Nah, ini sudah, dan kemudian dilanjutkan ke bagian selanjutnya, yang mana apa itu web server LAMP. Nah, ini menarik nih. Jadi LAMP adalah singkatan dari Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Ini merupakan kombinasi layanan utama
untuk membangun server website dinamis, Apache berfungsi sebagai server web, MySQL untuk database, dan PHP sebagai bahasa pemrograman server side. Nah, seluruh komponen dijalankan di atas Linux dan menjadi fondasi dari banyak aplikasi web modern. Nah, mari kita ke implementasinya. Jadi pertama-tama kita tuh akan menginstal Apache. Sintaksnya adalah sudo apt install apache 2. Jadi itu melakukan instalasi Apache HTTP server melalui repository resmi. Nah, tampilan ini menandakan bahwa komponen web server telah diinisialisasi dengan benar sebagai bagian dari arsitektur lab yang akan mengatur permintaan HTTP dan menyajikan konten web ke pengguna. Kemudian kita akan melakukan tes Apache di browser menggunakan IP address. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi gambar ini itu menampilkan halaman default Apache yang diakses melalui browser menggunakan alamat IP server. Tampilan ini menjadi bukti bahwa instalasi Apache berhasil dan web server sudah aktif serta siap untuk tahap konfigurasi selanjutnya. Nah, kemudian kita akan melakukan install PHP yang mana sama gitu ya, untuk penginstalan menggunakan sudo apt install PHP. Jadi kita next, selanjutnya tuh kita akan mengetes PHP yang telah diinstal apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini setelah dites PHP di browser, selanjutnya mengetes PHP di browser menggunakan IP address kembali. Jadi gambar ini menampilkan akses file PHP info melalui browser. Dan tampilan halaman informasi PHP ini membuktikan bahwa PHP telah terpasang dan terintegrasi dengan baik dengan Apache serta siap digunakan untuk aplikasi web, untuk pengembangan aplikasi web. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya ya. Nah, ini bagian akhir nih. Apa itu WordPress? Nah, ini menarik nih. WordPress adalah CMS atau Content Management System. Jadi yang memudahkan pembuatan website tanpa harus menulis kode secara manual gitu. Jadi WordPress berjalan di atas tech lab yang tadi dan dapat digunakan untuk berbagai jenis website seperti blog, toko online, portofolio, hingga website perusahaan. Jadi antarmuka WordPress ini sangat ramah pengguna. Bahkan untuk pemula, saya juga menyukai fleksibilitas karena tersedia banyak plugin dan tema. Nah, mari kita lanjutkan ke bagian implementasinya. Nah, pertama-tama kita akan melakukan install Apache, PHP dan MariaDB. Nah, di sini tuh sintaksnya sudah apt install Apache juga, PHP, lib Apache 2, mod PHP, PHP MySQL, MariaDB server. Itu sintaksnya. Gambar ini menunjukkan proses instalasi seluruh komponen LAM kayak seperti Linux, Apache, MySQL, PHP ini. Nah, dalam satu perintah, ini dalam satu perintah. Jadi tampilan ini tuh membuktikan bahwa semua layanan inti telah terpasang secara terpadu, memastikan kompatibilitas dan mempercepat penyiapan lingkungan pengembangan web secara menyeluruh. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengaktifkan modul rewrite Apache, yang mana yang mana sintaksnya adalah sudo a2 nmod rewrite sudo systemctl restart apache 2. Nah, itu gambar ini menunjukkan
proses pengaktifan mode URL rewriting di Apache. Jadi modul ini penting agar alamat URL di website bisa terlihat lebih rapi dan mudah dibaca, seperti yang dibutuhkan oleh WordPress untuk membuat tautan yang bagus dan mudah dikenali oleh mesin pencari. Dan kemudian kita akan mengkonfigurasi database. Nah, kita akan mengkonfigurasi database, yang mana kita akan membuat database-nya menggunakan create database WordPress default character set UTF-8 pola TE UTF-8 underscore Unicode C dan lain-lain. Nah, jadi gambar ini menunjukkan pembuatan database khusus untuk WordPress lengkap dengan pengguna hak aksesnya. Jadi tampilan ini menunjukkan bahwa lingkungan basis data sudah disiapkan, termasuk pengaturan username, password, dan izin yang dibutuhkan agar WordPress bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mengunduh dan mengekstrak WordPress. Nah, ini adalah sintaksnya: sudo wget https /wordpress.org dan /tar.gz dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri di sini. Dan jadi gambar ini tuh menunjukkan proses pengunduhan dan pemasangan WordPress dari situs resminya. Jadi setelah jadi gambar ini tuh menunjukkan proses pengunduhan dan pemasangan WordPress dari situs resminya. Jadi setelah file diunduh dan diekstrak, ini isinya tuh dipindahkan ke folder web server, lalu disesuaikan kepemilikannya agar aman dan bisa diakses dengan benar oleh sistem. Dan langkah selanjutnya adalah konfigurasi WordPress. Nah, di sini seperti yang kalian lihat gambarnya, ini masih di database ya teman-teman. Dan gambar ini tuh menampilkan proses pengisian detail koneksi database saat instalasi WordPress. Jadi tahap ini memastikan WordPress bisa terhubung ke database dengan benar sebelum melanjutkan. Nah, selanjutnya ini adalah akses WordPress teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat, ini adalah tampilan ini menunjukkan awal instalasi WordPress yang diakses melalui browser. Halaman ini menampilkan pilihan bahasa dan panduan awal untuk memulai proses konfigurasi WordPress sebagai sistem manajemen konten. Dan langkah selanjutnya adalah regis akun WordPress. Nah, ini adalah gambarnya. Pada tahap ini, jadi pengguna tuh atau admin diwajibkan untuk melakukan registrasi akun terlebih dahulu untuk bisa login ke WordPress, dan untuk site title diisi sesuai dengan nama database, username juga sesuai dengan nama user yang dibuat di MySQL tadi. Dan untuk passwordnya menggunakan huruf kombinasi, sedangkan untuk emailnya menggunakan email yang aktif ya teman-teman. Nah, selanjutnya tuh kita akan mengkonfirmasi sukses membuat akun. Ada tampilan sukses. Nah, seperti ini. Jadi pada tahap ini itu menunjukkan bahwa pembuatan telah berhasil dibuat. Lalu bisa mengklik login untuk melakukan login ke dalam WordPress. Dan selanjutnya tuh kita akan melakukan login ke WordPress. Jadi pada tahap ini pengguna atau user diharuskan untuk melakukan login dengan username dan password yang sudah dibuat pada saat registrasi. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan utama atau dashboard WordPress. Nah, jika sudah masuk ke dalam bagian dashboard, maka WordPress sudah berhasil diinstal dan siap digunakan. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai proses instalasi dan konfigurasi layanan server secara langsung. Terima kasih atas